Assalamualaikum bunda-bunda semua. Jumpa lagi di resep masakan saya ya. Kali ini saya akan membuat soto ayam bening. Rasanya yang super segar. Yuk kita lihat resepnya. Saya punya setengah kilo daging ayam. Ini saya sudah cuci dan saya bersihkan ya. Kemudian beberapa potong juga ceker ayam. Selanjutnya bahan isiannya: setengah potong daun kol, kemudian 2 genggam tauge, 3 buah tomat, 1 ikat daun bawang, dan 1 ikat daun seledri. Nanti batangnya kita iris kecil-kecil. Saya masukkan ke kuah ya, kuah sotonya, juga separuh dari irisan tomatnya. Kemudian bumbu yang dihaluskan: 10 siung bawang merah, 8 siung bawang putih, 8 biji kemiri, 2 batang serai, 2 ruas kunir, 1 ruas lengkuas, 3 lembar daun jeruk, 3 lembar daun salam. Semua sudah digeprek ya. 1 sendok gula, 1 sendok makan garam, setengah sendok ketumbar, dan setengah sendok merica bubuk, 1 bungkus Royco. Oke, semua bahan sudah dibersihkan dan siap semua. Kita mulai memasak. Pertama-tama didihkan air dulu ya teman-teman. Karena porsi saya membuat soto itu banyak, maka saya didihkan air sekitar 3 liter. Kemudian masukkan bumbu yang sudah saya geprek: 2 batang serai, 3 lembar daun jeruk, 3 lembar daun salam, dan 1 ruas lengkuas. Selanjutnya masukkan ayam, setengah kilo ayam dan beberapa ceker saya masukkan semua. Kemudian tutup, tunggu sampai mendidih. Selanjutnya bumbu yang dihaluskan: bawang merah, bawang putih, kemiri, dan kunir. Beri minyak sedikit, kemudian bumbu kita haluskan. Selanjutnya panaskan minyak secukupnya, lalu goreng bumbu yang barusan dihaluskan. Kita goreng bumbu sampai matang ya. Nah, ini perkiraan bumbunya sudah setengah matang. Kemudian kita masukkan bumbu racikannya: gula, garam, ketumbar, dan merica bubuk. Selanjutnya aduk-aduk kembali, oseng-oseng kembali sampai bumbu benar-benar matang dan keluar minyaknya. Selanjutnya kita lihat kuahnya tadi ya teman-teman. Perkiraan ini sudah mendidih. Kuahnya sudah mendidih. Kemudian kita buang yang putih-putih dulu ya. Ini minyak dari ayamnya tadi kita buang dulu. Selanjutnya bumbu kita masukkan. Setelah bumbu yang dioseng tadi kita masukkan semua, kemudian biarkan mendidih, tutup sampai 30 menit. Sambil menunggu kuahnya tadi mendidih dan ayamnya empuk ya teman-teman, selanjutnya saya akan membuat isiannya. Pertama-tama saya iris tomatnya. Saya iris 1 tomat, saya iris beberapa kotak-kotak kecil. Setelah kita iris semua, nanti separuh kita buat isian dan separuh kita masukkan dalam kuah soto. Setelah teriris semua tomat, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya iris daun bawangnya juga, saya ambil batangnya, nanti saya masukkan dalam kuah soto, dan daunnya nanti buat isiannya. Begitu juga daun seledrinya ya, saya ambil batangnya, nanti dimasukkan ke dalam kuah soto, dan daunnya untuk bahan isian sotonya.
Setelah teriris semua daun bawang dan daun seledrinya, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Saya iris daun kolnya juga ya. Daun kolnya saya iris panjang-panjang kecil, iris sekecil-kecil mungkin ya, agar nanti isiannya rapi. Setelah teriris semua daun kolnya, kemudian kita sisihkan juga. Tata rapi sebaik mungkin isian untuk membuat sotonya ya. Nah, isian sotonya seperti ini ya teman-teman. Nanti separuh tomat dan daun batang, daun seledri kita masukkan kuah. Selanjutnya kita lihat ayamnya tadi sudah mendidih ya. Perkiraan ini sudah 30 menit. Kemudian saya masukkan 1 bungkus Royco. Selanjutnya aduk-aduk sebentar, kemudian kita icipi rasanya. Ini perkiraan rasanya kurang garam ya teman-teman. Kemudian saya masukkan sedikit lagi garam dan sedikit lagi Royco, karena porsi saya membuat sotonya banyak sekali ya teman-teman, sekitar 3 liter air. Jadi bumbunya ini kurang, saya tambahkan sedikit. Setelah perkiraan rasanya sudah pas, kemudian saya ambil ayamnya. Kemudian saya sisihkan dan dinginkan terlebih dahulu. Setelah agak dingin, kemudian kita goreng. Setelah kita angkat ayamnya tadi semua, kemudian masukkan tomat, dari separuh irisan tomat, kemudian batang daun bawang dan batang daun seledri kita masukkan. Kita aduk-aduk sebentar, kemudian biarkan mendidih 10 menit. Setelah mendidih 10 menit, selanjutnya kuah sudah matang dan dimatikan apinya. Tahap selanjutnya kita panaskan minyak secukupnya, kemudian ayamnya kita goreng. Kita goreng ayamnya sambil dibolak-balik ya. Setelah kita bolak-balik agak kuning kecoklatan, kemudian setelah matang dan kuning kecoklatan, selanjutnya ayam kita angkat dan kita tiriskan. Dinginkan terlebih dahulu ya. Setelah ayamnya agak dingin, kemudian kita suir kecil-kecil. Selanjutnya ini bahan untuk membuat sambalnya. Saya ambil 1 genggam cabai rawit dan 2 siung bawang putih. Saya goreng-goreng sebentar. Setelah cabenya matang, kemudian saya ulek untuk membuat sambal. Nah, ini ayamnya sudah agak dingin ya teman-teman. Kemudian saya suir-suir kecil-kecil, atau sesuaikan selera teman-teman ya. Ini saya suir-suir kasar-kasar saja karena untuk dimakan keluarga sendiri. Kalau disuguhkan untuk tamu atau orang banyak, sebaiknya kita suir kecil-kecil ya, agar enak untuk dimakan. Dan tulang ayamnya nanti kita masukkan ke dalam kuahnya ya, agar kuahnya tambah sedap. Oh ya teman-teman, cara membuat sambal soto itu sebaiknya cabai rawitnya bisa mentahan ya, langsung diulek sama bawang putih, nanti rasanya jadi sedap. Kalau digoreng itu rasanya tidak begitu sedap ya sambalnya, tapi mempermudah untuk menguleknya. Jadi saya goreng sedikit agar mudah untuk diulek. Bagi teman-teman yang menggunakan sambal cabai rawit mentahan,
atau sambal mentahan itu lebih bagus ya. Setelah ayamnya kita suwir-suwir semua, kemudian kita sisihkan dan siap untuk dihidangkan. Cara menyajikannya seperti ini ya teman-teman, bahan isiannya, dan nanti kita hidangkan sotonya. Ini cara saya untuk menghidangkan sotonya. Ambil satu persatu dari isiannya seperti daun kol, tauge, selanjutnya daun bawang dan daun seledri. Oh ya, dari sekian lama videonya ternyata jeruk nipisnya ketinggalan ya teman-teman. Selanjutnya saya iris sedikit jeruk nipis, saya kasih jeruk nipis. Terus setelah kita berikan isiannya, selanjutnya kita siram kuahnya. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Bisa dimakan dengan nasi putih atau dibuatkan bihun. Nah, rasanya segar sekali Bunda. Jadinya seperti ini ya. Rasanya benar-benar enak, segar. Meskipun tanpa jeruk nipis, ini rasanya segar banget ya. Apalagi ditambahkan sedikit kecap. Wah, rasanya mantap banget. Silakan dicoba ya Bunda. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Jika belum ada yang jelas, lihat di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.